Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Yuliani dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek. Nah, sebelum kita membuat diagram UML, pertama-tama kita harus menginstal aplikasi apa yang akan kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan Android, maka kita akan menggunakan aplikasi Draw Express Diagram. Nah, ini dia aplikasi yang akan kita gunakan. Mari kita install terlebih dahulu. Nah, setelah kita menginstalnya, mari kita buka aplikasi Draw Express Diagram. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini kita bisa memasukkan nama diagram yang akan kita buat. Misalnya seperti use case 1. Setelah itu kita klik tombol create. Nah, ini dia tata cara membuat shape pada aplikasi ini. Di sini ditunjukkan bagaimana cara-cara membuatnya. Di sini dijelaskan kita bisa membuat bentuk menggunakan jari kita. Contohnya seperti kita membuat persegi. Nah, otomatis aplikasi ini akan mendeteksi bentuk apa yang kita buat menggunakan jari kita, dan otomatis akan merubah bentuk tersebut menjadi lebih rapih. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau menggambar menggunakan tangan terlebih dahulu, aplikasi ini juga sudah menyediakan fiturnya. Nah, ini dia tata caranya. Mari kita close saja. Nah, ini merupakan lembar kerja dari aplikasi Draw Express Diagram. Nah, di sini ada pilihannya, beberapa diagram yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat use case diagram. Nah, langkah pertama kita harus membuat aktornya terlebih dahulu. Nah, ini dia aktor. Selanjutnya kita klik. Nah, setelah itu kita butuh use case-nya. Kita cari bentuk elips. Nah, ini dia bentuk elips. Kita tekan dan drag lagi. Nah, di sini kita membutuhkan 7 bentuk elips. Nah, di sini kalian bisa mengulangi dengan menekan bentuk elips lalu mendragnya. Bisa juga kita mengcopy dari gambar sebelumnya. Nah, kita coba untuk mengcopy-nya. Nah, ini dia cara untuk mengcopy-nya. Kita bentuk terlebih dahulu. Nah, jika kalian tidak sengaja mencoret gambarnya, kita bisa menghapusnya dengan mencoret garis tersebut. Maka otomatis aplikasi ini akan menghapus garis tersebut. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Tanda plusnya itu tidak boleh menyentuh bentuk lain atau diagram lain. Jadi harus pas pada bentuknya. Nah, kita buat lagi.
7 ya. Nah, ini sudah 7. Oh iya, sebelum kita mengkopinya, kita harus mengklik dulu bentuk elips tersebut. Kalau kita tidak mengkliknya, maka tanda plusnya tidak akan berfungsi. Nah, ini kita coba coret. Kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Karena kita hanya membutuhkan 7 bentuk elips. Nah, jika sudah, kita klik 2 kali di bentuk elipsnya. Kita ketik pembukaan rekening. Oke. Lalu bentuk kedua, penyetoran tabungan. Bentuk ketiga, penarikan tabungan. Bentuk keempat, melakukan pembayaran. Bentuk kelima, transfer antar rekening. Bentuk keenam, pengecekan saldo. Nah, dan bentuk yang ketujuh, yang terakhir, penutupan rekening. Oke. Nah, jika kita sudah menulis use case-nya di sini, selanjutnya kita akan membuat tanda panah. Nah, karena di aplikasi ini tidak disediakan tanda panah, maka kita akan membuatnya menggunakan jari. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara membuat panah. Help. Nah, di sini dijelaskan bagaimana kita mengkoneksikan antar shape atau antar diagram. Nah, kita close, kita coba membuat tanda panah. Nah, seperti ini. Nah, otomatis aplikasi itu akan membuat panah yang lebih rapi atau garis yang lebih rapi. Nah, ini tuh harus rapi, harus pas. Nggak bisa ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau menghapus, bisa juga kita klik bentuknya atau garisnya lalu kita delete. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat nama dari aktornya. Kemudian seperti tadi, kita klik 2 kali pada aktornya. Kemudian kita tulis di sini aktor dalam kurung nasabah. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa sesuaikan sendiri kalau misalnya kita mau lebih rapi. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan diagram yang sudah kita buat. Mau itu dalam bentuk project ataupun gambar. Nah, kita klik titik 3
di pojok atas kanan. Nah, jika kita simpan quick save di sini, maka gambar ini akan tersimpan sebagai project. Jadi kalau misalnya mau kita edit, dirubah atau mau kita pakai lagi, itu bisa. Nah, kalau kita pilih export, di sini berarti kita akan menyimpan di galeri kita. Kita izinkan atau dalam bahasa Inggris allow. Kemudian kita klik lagi export. Karena tadi untuk ACC. Nah, kita klik export to network atau lokal. Di sini ada beberapa pilihan tipenya, ada PNG, ada DS, VG, ada PDF. Nah, di sini juga ada size-nya. Untuk menentukan resolusinya, kita mau yang bagus atau yang sedang atau yang sederhana. Nah, kemudian kita mau disimpan di mana, mau di jaringan kah atau di lokal. Lokal itu seperti galeri. Nah, ini kita ganti dulu lokal, kita rubah PDF ke PNG. Nah, biar dia namanya use case, kita export. Nah, ini dia project yang kita simpan. Ini terdapat di dalam aplikasi tersebut. Nah, kalau kita buka, kita bisa membuat diagram baru di tanda plus bawah, new diagram atau new project. Nah, kemudian kita coba buka galeri. Nah, ini gambar diagram yang tadi kita buat di aplikasi Draw Express Diagram. Nah, sekian prosedur pembuatan model sistem orientasi objek dalam bentuk diagram UML. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.